ini juga menjadi ketua komunitas budaya Batanghari 9. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan tema diskusi kita pada hari ini. Oke, baiklah teman-teman, itu saja perkenalan singkat narasumber kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami berikan waktu kepada presenter ataupun peneliti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra Privasi. Padanya bagi Bapak silakan. Baik, terima kasih Pak Yulian. Ini di YouTube-nya sudah jalan? Sudah jalan. Jadi bisa juga dilihat, kita live juga di YouTube ya. Linknya tadi sudah disebar ya. Kalau YouTube-nya itu fisik ya, fisik sudah disebar. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terutama kepada narasumber yang hadir pada hari ini, Pak Dr. Arif Ardiansah dan Pak Febri Alintani ya. Terima kasih sudah hadir di Fisik Jakarta dan bersedia nantinya mengkritisi ya, atau memperbanyak masukan-masukan tentang hasil penelitian ini. Kemudian juga Bapak Ibu dosen ya, dan juga ada Pak Febri juga ada yang hadir di Bapak Ibu dosen yang beraktivitas di Fisik Jakarta. Juga ada, saya tidak hafal itu ya, tapi ada beberapa teman-teman dari luar juga ya, dari luar fisik ya, yang hadir di sini. Cuma saya karena pegang absen tadi juga ada dari komunitas ziarah. Benar tahu ya? Jadi katanya ada komunitas ziarah. Sudah, ya komunitas ziarah. Dan juga adik-adik yang lain yang ini mahasiswa ya, banyak juga hadir di sini. Angkatan 2019 ya? Yang ambil mata kuliah MPS ya? Ya, kebetulan lah. Jadi pertama ingin saya sampaikan ya, bahwa sudah mulai sekarang. Sudah mulai. Oke. Itu ya. Oh ya. Sejatinya juga sebetulnya selain dari narasumber ya, juga ada reviewer ya dari internal UIN yang akan datang. Tapi Pak Sambil Repot ada tamu dari luar katanya mungkin menyusul. Saya mungkin ingin menyampaikan lebih dulu ya beberapa hal mengenai penelitian ini. Ya, saya selaku peneliti ya di sini bertiga ya, dengan Pak Muhaimin, kemudian juga dengan Prof. Sirozi ya, sudah bertiga kami meneliti. Nah, penelitian ini adalah bagian ya dari aktivitas penelitian dosen ya di UIN Raden Katah Palembang ini. Dan memang setiap tahun seluruh dosen memang diwajibkan untuk meneliti. Dan ini juga bagi mahasiswa bisa tahu juga ya, bahwa yang meneliti itu bukan hanya mahasiswa, dosen pun setiap tahun itu selalu meneliti ya. Jadi kami ini selalu meneliti. Dan sebagai pertanggungjawaban dari apa yang kita teliti ya, apa yang kami teliti ini, maka kami juga harus melaporkannya kepada publik ya, kepada masyarakat luas tentang apa yang sudah kita bahas, sehingga kalian bisa lihat kekurangannya dan untuk penyempurnaan. Nah, kalian sudah live di YouTube ya, jadi siapapun bisa menonton ini, bisa melihat ya tentang apa yang kita lakukan ini. Nah, pada kali ini ya, judul yang kita angkat itu adalah aktualisasi pesan lingkungan hidup pada pantun masyarakat Buan Sumatera Selatan. Iya.
Nah, karena itu saya membuka sedikit di sini pantun yang saya kutip ya dari hasil riset ini. Satu ia dinanti tulung, sawalibah, padi menas, sambil retam kita berjung, tidak berhasil air panas. Mohon maaf Pak Febri ya kalau salah cara pengucapan, nanti benar ya. Karena sebetulnya saya tidak terbiasa ya menggunakan bahasa uluan ini, karena saya memang bukan berasal dari situ. Tetapi memang ini menjadi unik ya, bagi saya sih menjadi unik dan sangat menarik untuk didalami. Nah, mungkin dari adik-adik di sini atau apa yang ada di sini mungkin ada yang berasal dari daerah-daerah uluan ini, mungkin ada juga yang paham bahasa ini. Tapi kira-kira artinya siapa yang tak enak ditolong, sawah luas padi bernas, sambil memanen kita berkampung, tidak terasa hari panas. Silakan. Waduh, alhamdulillah ini kita kedatangan tamu yang hormat. Tolong disiapkan kursinya, Pak Putra, tolong dibantu. Belakang. Tolong disiapkan kursi. Silakan Pak. Nah, tolong Pak Rahman, Pak Abdurrahman yang sudah ajak. Silakan Pak, ini depan nanti. Ya. Selamat datang beliau berdua ini. Nah, ini namanya Pak. Kalau saya katakan itu timpronya. Yang ini yang senior di sini lah yang seniornya lah gitu ya. Ini Pak Dr. L.Hni MPD, beliau ini Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, yang mengurusi ini yang bertanggung jawabannya ke beliau. Nah, di sebelahnya Pak Budiman PhD. Nah, beliau ini dulunya Kapusditpen. Jadi awalnya gawe Budiman ini. Kemudian di tengah jalan bertekarlah dengan Pak Happy gitu. Karena itu sejak ini ketuanya memang terkait di sini. Karena itulah saya ucapkan terima kasih ya kehadiran bapak-bapak berdua ini. Jadi inilah pertanggungjawaban kami dari apa yang kami lakukan, gitu kan. Mudah-mudahan akan menjadikan kelancaran ke depannya. Izin saya lanjutkan Pak ini ya, Pak Budiman ya. Nah, jadi ini salah satu pantun ya yang kita cuplik ya di sini. Oke, nah kali ini cuma pantun pembuka saja. Kue ini buahnya lebat, dibaca budak, bagi kerugi, gawi sudah, laporan dibuat, suka supaya sempurna. Kira-kira begitu ya. Mas tambah dari saya saja. Karena ini terus terang hasil riset ini belum sempurna. Saya katakan belum sempurna ya, karena masih berproses. Nah, tapi karena Pak Hekni nagih terus ya sudah, waktu sudah mepet, jadi kita harus laporkan dulu. Tetapi insya Allah ya ini akan kita sempurnakan, dan di sini juga sudah hadir orang yang sangat berpengalaman, Pak Febri ini budayawan Sumsel, Pak Hekni, Pak Budiman, beliau aktif di Rejung Pesirah untuk Pak Febri ya. Jadi kalau soal Rejung pemusik itu buat kita, saya pikir tadi sudah mau live juga di sini. Ini jagupnya memang dulu juga Ketua Dewan Kesenian Palembang. Karena itu memang wilayahnya beliau, dan dari nama-namanya sudah kita tahu Al-Lintani berarti orang Lintang, cuma namanya lahir Pagar Alam. Dan sebelahnya ada Pak Dr. Arif Ardiansah. Beliau ini memang spesialisnya linguistik Pak ya. Jadi soal sastra memang beliau ahlinya. Nah, itulah kita menghadirkan dan mengharapkan ada masukan-masukan penting ya, untuk penyempurnaan ini. Karena target kita ini selain dari bentuk buku yang kita publikasikan, saya berupaya walaupun secara formal di pertanggungjawaban itu hanya di Sinta 3, salah ya karena skema anggaran segitu. Tapi saya sudah ngomong dengan tim, dengan Pak Siroji juga, harus kita bisa tembus ke internasional jurnal. Nah, ini yang kami harapkan nantinya adalah penyempurnaan akan kita lakukan setelah ini. Baik ya, saya langsung saja mungkin melaporkan terlebih dulu apa yang sudah kami buat ini. Jadi mohon dikritisi nanti dari Bapak narasumber dan adik-adik sekalian dan dari Bapak yang hadir di sini. Yang pertama soal pantun ya, kenapa kami mengangkat pantun ini? Pantun ini kan adalah bisa dikatakan sebuah ciri khas ya, sebuah ciri khas dan sebuah identitas pada masyarakat Melayu, termasuk masyarakat Timuan di Sumatera Selatan. Bagi generasi-generasi sebelumnya 80-an ke bawah mungkin itu sudah sangat terbiasa mungkin dengan kata-kata pantun ini. Dan sekarang juga kita sering mendengar pantun-pantun ini. Kadang-kadang dalam acara resmi, acara kondangan juga sering kita mendengarkan pantun-pantun ini. Artinya pantun itu sesuatu yang memang sudah beranjak dari konteks masyarakat kita. Dia adalah sebuah warisan budaya.
Nah, untuk masyarakat Sumatera Selatan, kenapa saya mengambil Uluan, ke daerah Uluan sini? Karena bukan berarti daerah ini tidak punya pantun gitu ya. Tetapi dari sejauh pengamatan dan kajian-kajian kami lakukan, memang karakteristik pantun ya, termasuk patah petitih pada masyarakat Uluan itu sepertinya lebih lebih banyak variasinya. Nah, dari beberapa riset yang kita ketahui juga kita lihat ternyata ini berkaitan dengan konteks persoalan lingkungan hidup dan lingkungan alam setempat. Mungkin karena daerah Uluan dengan lingkungan yang bervariasi, pegunungan, perbukitan dan sebagainya, sehingga kemudian itu terimplementasikan di dalam bentuk pantun yang berirama. Nah, inilah kemudian yang kita coba gali. Kita lihat pada konteks persoalan lingkungan hidup. Nah, kenapa persoalan lingkungan hidup? Karena belakangan ini masalah ini juga yang banyak timbul. Nah, kita coba menelusuri di sini apakah ada pesan-pesan khusus ya pada pantun-pantun masyarakat Uluan dan termasuk patah petitih. Karena dalam perkembangan riset ini kita kembangkan kepada patah petitih, Pak Bili. Jadi tidak hanya pantun, kita kembangkan ke sana. Karena di lapangan kita menemukan ternyata pepatah petitih juga banyak variasinya. Dan itu malah banyak menggunakan istilah-istilah lingkungan. Salah satunya yang sering saya dengar itu, kalau ini pacak niloi, jaga jadilah. Itu adalah sesuatu kata yang bagi saya sangat luar biasa ya, tinggi maknanya. Kalau Anda tidak bisa memperbaiki, menjaganya saja sudah cukup. Itulah pesan dari leluhur. Nah, karena itulah kita coba lihat ya, selain patah petitih, pantun, kita lihat sekarang di masyarakat seperti apa ya. Karena persoalan lingkungan hidup, kerusakan alam, bencana itu sangat banyak terjadi sekarang ini. Di daerah Uluan juga demikian. Banjir, longsor itu sering sekali terjadi. Kekeringan juga sudah mulai. Nah, itu yang kita lihat di sini. Jadi karena pendekatan kita adalah pendekatan komunikasi lingkungan, maka kita melihat yang pertama adalah bagaimana sih konstruksi makna pesan lingkungan pada pantun itu. Jadi bagaimana orang-orang Uluan itu membangun makna-makna tentang lingkungan hidup dalam pantun-pantun mereka. Dan hasil pesan kita nanti bisa menunjukkan bahwa ada memang bangunan makna tersendiri yang dibangun di situ. Kemudian bagaimana kemudian, nah ini yang kita coba carikan, mengaktualisasikan kembali pesan-pesan yang terkandung di dalam pantun itu pada persoalan lingkungan hidup sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini beberapa risetnya pustaka, tapi di dalam laporan penelitian itu sudah saya tambahkan ya, kita mencari lebih banyak lagi. Ada beberapa hasil riset orang yang memang sudah banyak mengkaji ini. Tetapi untuk masyarakat Uluan, saya belum menemukan yang khusus membicarakan pantun kaitannya ke persoalan-persoalan lingkungan hidup. Belum kita temukan. Hanya di daerah-daerah lain saja yang kita temukan model seperti ini. Kemudian ini pendekatan teoritisnya. Ya secara metodologis menggunakan etnografi komunikasi, kemudian interaksi simbolik kita pakai untuk memetakan ya, memandu, melihat bagaimana sebetulnya makna-makna itu dibangun dan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Interaksi simbolik bisa digunakan untuk itu karena dia melihat bagaimana manusia atau masyarakat memproduksi simbol-simbol itu, dan ini kemudian kita turunkan menjadi aktualisasi pesan di pada pantun Uluan. Ini secara metodologisnya, ini karena ini etnografi ya, dia menggunakan pendekatan kualitatif. Ya, kita melakukan wawancara, observasi, dokumentasi pada masyarakat Uluan, baik yang berada di Uluan sendiri ataupun yang di Palembang. Dan Pak Febri ini salah satu narasumber yang kita wawancarai. Untuk di Uluan juga kita sudah ke daerah Lahar, ya, kita cari tokoh-tokoh adat di sana. Ke daerah Semendeng kita juga sudah datang ke sana, mewawancarai beberapa anggota masyarakat yang paham mengenai ini, dan kita mengamati persoalan-persoalan yang ada di situ. Kemudian menggunakan analisis secara induktif dan kualitatif. Nah, hasil penelitiannya kita mulai dari start up dulu ya, tentang pengetahuan lokal. Pantun itu adalah bagian dari sastra tutur ya, yang berkembang pada masyarakat di Indonesia, termasuk masyarakat Uluan Sumatera Selatan. Pantun sastra tutur sendiri itu adalah sastra yang memang berkembang di masyarakat kita dari awal, yaitu yang awalnya dari mulut ke mulut secara lisan, ya, kemudian teruskan secara berantai dan turun sampai ke sekarang. Dan ini juga mengatakan bahwa sebetulnya kalau dilihat dari konteks sastra, ini Pak Arif ahlinya ini,
sebetulnya kita lebih dulu mengenal sastra tutur, baru kemudian bentuk sastra tulis. Di kita ada ejaan turuan yang sebenarnya kegege ya, kegege ada dalam kitab Kahas yang pernah saya dengar juga seperti itu. Tetapi sastra tutur adalah sastra yang paling dasar sebenarnya, yang paling kuat. Nah, sastra tutur ini muncul dalam berbaur ya dengan pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Itulah yang kemudian berkembang sampai sekarang, termasuk dalam pepatah, petitih, dan juga pantun-pantun. Dan kalau konteks komunikasi, sebetulnya sastra tutur yang kita gunakan ini dalam bentuk pantun, pepatah, petitih, ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumsel inilah masyarakat dengan komunikasi konteks tinggi atau high contact. Konteks tinggi itu artinya kira-kira terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan kata kiasan, jarang yang to the point. Nah, pantun, pepatah, petitih biasanya menggunakan itu. Kalau kita ingin mengatakan misalkan kalau konteks tinggi itu banyak basa-basinya, kira-kira begitu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, sudah makan belum? Kita pasti akan menjawab sudah. Orang belum makan. Nasi dihidangkan masih makan juga. Nah itu konteks tinggi ya, konteks tinggi. Beda kalau kita keluar negeri. Misal Pak Budiman dulu ke Malaysia, mungkin berbeda lagi konteksnya itu. Walaupun agak serumpun ya, tapi mungkin agak beda lagi karena karakteristik budaya di sini. Nah, masyarakat Sumsel sebetulnya adalah masyarakat yang komunikasi konteks tinggi ini, dan itu terlihat dari pantun-pantun, pepatah petitih yang digunakan ini semuanya mengibaratkan pada sesuatu. Dan saya tertarik juga begini Pak Febri dan Pak Arif ya, bahwa untuk mendidik sekarang sebetulnya akan lebih tepat ya kalau kita banyak menggunakan kata-kata komunikasi konteks tinggi ini. Karena ada ungkapan mengatakan binatang itu dimakan kecut, kalau manusia dimakan kias. Binatang itu bisa bergerak atau disuruh kalau dia dikecut dulu, itu ditakutinya kan. Tapi manusia lebih takut pada kata kias daripada langsung. Dan itu kita temukan di daerah Sumedang, ternyata ada seperti itu. Misalnya tentang ini, kalau ada anak-anak misalnya remaja-remaja seperti ini, kumpul-kumpul sama orang tua. Kalau lewatnya sembarangan saja, tidak hormat dulu, tidak pamit dulu lewat depan kita, orang sana cukup ngomong ini, itu kabar ini, jadi berpematang sawah ini. Dengan mengatakan di berpematang sawah, si anak sudah tersinggung, sudah merasa tertegur gitu. Jadi berpematang sawah itu artinya kan tidak ada batasan lagi. Enggak lewat lagi kalau ini, kira-kira seperti itu. Sawah terus matang. Jadi dia tidak perlu mengatakan, "Woi kamu yang kurang ajar, sopan dikit." Kalau itu komunikasi langsung ya. Tapi juga mengatakan, kamu ini matang sawah ini. Dengan pengibaran seperti itu membuat orang lebih tersinggung sebetulnya, lebih mudah ditegur. Nah itu dikatakan manusia makan kias. Nah kemudian masyarakat Uluan ya, konsepsi masyarakat Uluan. Memang konsepsi masyarakat Uluan ini agak agak cair juga. Cuma dari beberapa referensi yang kita dapatkan, Uluan ini lebih merujuk kepada geografis terutama sungai. Karena masyarakat Sumsel kan masyarakat yang dilintasi oleh alur sungai ya, yang Matahari 9. Nah Uluan di sini masuklah ulu dari masing-masing sungai-sungai ini. Baik daerah Pagar Alam, Kikim, gitu ya, Lahat, Semende, itu kan semua adalah hulu-hulu sungai. Masyarakatnya kemudian disebut dengan masyarakat Uluan. Memang kemudian batasannya luas sekali. Tadi ngomong pada Pak Bil ya, luas sekali memang itu. Cuma saya tanyakan apakah kemudian tempat-tempat yang berbeda-beda itu misalnya dari Semende, Semah, Pagar Alam, Kikim, pantunnya sama mengenai ini, ada kemiripan. Nah, situ mungkin kita masuknya gitu ya. Jadi Uluan ini pada konteks kesamaan pantun-pantun yang mereka miliki, pemahaman mereka tentang lingkungan hidup ini. Karena itu meliputi bisa aja meliputi Mureni, Ogan, Tanjung Eni, Semendung, Pagar Alam, Lahat, dan Kikim. Bahkan sampai ke Ulu gitu. Kalau saya baca juga ada itu ke Ulu sungai juga sampai ke sana. Nah, hasil riset kita menunjukkan begini.
pepatah petiti ya yang pertama. Kalau pepatah petiti ini kan ujaran yang berisi larangan ya, misalnya pelarangan, ajakan atau nasihat gitu ya dari orang tua, dari leluhur, dari puyang kepada generasi-generasi berikutnya. Agak berbeda dengan pantun. Kalau pepatah ya, itu sesuatu yang dibangun memang dari konteks masyarakatnya, diciptakan oleh para leluhur, diteruskan kepada generasi berikutnya. Artinya pepatah ini bertahan lama, bukan dibuat baru. Dia sudah ada dari dulu. Nah, berbeda dengan pantun. Kalau pantun sekarang pun bisa kita buat, ya, bisa dibuat sekarang. Tapi kalau pepatah tidak, dia sudah ada dari dulu. Nah, seperti istilah yang saya sebutkan tadi. Kalau biji pacang ilui, jagung jadilah. Itu sesuatu yang sudah dari dulu, bukan dibuat orang sekarang. Gitu. Nah, karena itulah kita menemukan pada masyarakat Uluan itu banyak sekali pepatah-pepatah ini, sangat banyak sekali. Ya. Hanya kemudian ketika kita kumpulkan, kita kompilasikan, pepatah ini memiliki ragam makna, variasi sekali maknanya. Artinya bisa kita maknakan sesuai dengan konteks yang ada. Seperti pepatah yang mengatakan jangan ngeluh hubungan dia. Dalam bahasa kita kan jangan membuat keruh hulu air tempat mandi. Ini bisa kita maknakan secara langsung, itu adalah tentang persoalan alam atau lingkungan. Tapi dalam konteks lain bisa kita juga maknakan dalam persoalan sosial di masyarakat. Bisa juga muncul ke situ gitu. Nah, karena itu ketika kita mengkompilasikan ini, kita buat pengelompokan agak sulit juga. Gitu. Mana sih pepatah yang betul-betul menjurus kepada persoalan lingkungan atau mana yang secara tersirat bicara soal lingkungan. Nah, kita mencoba setelah kita lihat yang paling mendekati ya ada sekitar 2 pepatah yang menunjuk langsung persoalan lingkungan. Baik tata cara bertanam misalnya, tata cara berumur dan sebagainya. Nah, yang lainnya memiliki makna tersirat ini. Dia bisa dimaknai sebagai persoalan alam atau bisa juga persoalan sosial. Itu lebih dari 50 pepatah yang kita temukan. Dan kita menemukan juga buku. Nah, untungnya ketemu buku ini jadi bahan baku sekali ini kan. Ini dari Yulius dari Fabria. Buku tahun 81 ya, 89. Pepatah Pertimbahi, Pesan Puyang, Jadika, Jagat Perhatian, Nunggu Jurai. Tahun 89. Dan kemudian kita perkaya lagi dengan bahan referensi lainnya. Nah, kemudian pantun ya, yang berkaitan dengan tema alam ya. Kalau pantun ini biasanya kan memiliki baik sampiran dan kemudian memiliki baik isi. Biasanya berpola AB. Dan pantun memang dia bisa dibuat oleh kita sekarang ini. Nah, hasil penelusuran kami cukup banyak ya pantun ini. Tetapi memang ketika dilihat yang berkaitan temanya langsung ke persoalan alam lingkungan itu memang tidak terlalu banyak, bahkan cenderung sedikit. Yang banyak justru pantunnya adalah pantun-pantun tentang muda-mudi, rumah tangga, itu yang banyak. Hanya saja dari seluruh pantun itu ya, hampir semuanya, nah ini di situ ya, dia mengambil sampiran pada kondisi alam. Mengambil sampiran pada kondisi alam. Mungkin yang paling sering dikenal itu kan buah nangka, buah durian. Kira-kira seperti itu kan. Tetapi banyak juga pantun lain yang sebetulnya punya makna lain. Hampir semuanya mengambil dari fenomena alam. Entah itu cara bersawah, cara bertani dan sebagainya, itu sampirannya ke sana. Walaupun isinya kemudian dia bervariasi. Nah, itu bisa kita katakan bahwa ini memang sebuah pengetahuan lokal bagi masyarakat dalam melihat peristiwa alamnya, kemudian diwujudkan dalam komunikasinya sehari-hari. Kalau sini kita menemukan ada 25 pantun ya, yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup dan alam secara tersiratnya. Tapi secara tersiratnya, nah ini banyak juga, bahkan bisa lebih kalau kita kembangkan lagi. Mungkin dari Pak Febri, mungkin kalau saya kutip lagu-lagunya mungkin ya, karena banyak lagu di Rejo ataupun di Tatung gitu ya. Itu semuanya kan berpantun. Kalau saya buka satu persatu mungkin sangat banyak lagi nih, bisa ratusan bahkan bisa ribuan jumlah pantun-pantun ini. Nah, pada konteks konstruksi maknanya bagaimana sih
makna-makna tentang pantun ini dibangun, pepatah dan petitih ini ya ada terhubungan ya dari sini. Yang pertama jelas dia bersandar dari fenomena alam. Apa yang ada di sekitarnya lah yang kemudian dipantunkannya. Apa yang ada di sekitarnya kemudian diwujudkan dari pantunnya. Artinya bangunan makna tentang pantun ini memiliki irisan yang rapat ya dengan di mana mereka tinggal. Semuanya bersumber dari sana. Sangat jarang ketika dia mengambil pengibaratan itu kepada dirinya sendiri, jarang itu. Selalu melihat kepada wilayah di luarnya, terutama di wilayah alam sekitar mereka. Dan kemudian ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk seni. Kalau di masyarakat umum itu ada senjang, gitu ya, kadut, gurita, rejung, gitu. Hampir semua itu berpantun semua. Dan itu kemudian menjadi wilayah ya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pantun itu ada di situ. Gitu. Nah, karena itu cuma memang persoalan bagi kita ya, dari sekian banyak pantun-pantun yang kita temukan dan kemudian bagaimana realitasnya sekarang, hampir banyak yang terjadi itu pantun-pantun ini dianggap hanya sebatas hiburan, hanya sebatas selingan. Jadi kalau ada orang kondangan baca pantun, kalau ada orang pidato dia ngomong, saya baca pantun dulu ya. Jadi semacam selingan-selingan saja, hanya hiburan saja. Padahal kalau kita kaji, kalau dalam laporan rutin kami sudah disebutkan, setiap pantun dan petitih itu punya makna-makna khusus yang kemudian harus bisa dilihat ya secara praktis apa sih sebetulnya yang terjadi di situ. Itu bisa kelihatan di sini. Nah, karena itulah kita berpikir kita perlu mengaktualkan kembali, konkret kembali dan sekarang bagaimana sih pantun ini bisa diaktualkan kembali, disesuaikan dengan konteks sekarang, sehingga kemudian generasi muda juga paham dengan pantun ini dan bisa melihat kalau ingin tahu seperti apa alam masyarakat umum ini bisa dilihat dari pantun-pantun yang ada. Karena itu yang penting sekarang lah melakukan identifikasi dulu. Nah, kita dalam lisensi sebetulnya mencoba mengidentifikasi pepatah-pepatah dan pantun-pantun masyarakat umum yang memiliki tema dengan persoalan lingkungan dan alam ini. Ini kita cobakan. Bisa juga dengan membuat pantun-pantun baru, karena pantun bisa diproduksi. Dan bisa juga dengan mengaktualkan kembali dengan memasukkan unsur pantun ini termasuk maknanya di dalam berbagai ajang-ajang formal, lembaga pendidikan, ya, keagamaan dan seterusnya. Kita di prinsipnya secara saya masih begitu, bahwa pantun-pantun itu harus bisa dipahami bahwa itu kekayaan lokal kita. Kalau Anda ingin tahu bagaimana komunikasi masyarakat lokal, ya lihatlah dari pantun itu. Kemudian melakukan kampanye massal ya tentang penyajian pantun dalam berbagai bentuknya dan memasarkan program pepatah pantun sebagai identitas masyarakat ini harus dibangun. Dan dari visi nanti kita bisa memulai itu. Walaupun nanti di dinding visi ini kita pasang pantun-pantun. Supaya tahu bahwa kita punya kekayaan ya, disitulah identitas kita. Baik, itu saja ya beberapa hasil yang bisa disampaikan secara ringkasnya bisa kami sampaikan, dan terus terang ya ini masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Sebenarnya kita perlu sempurnakan, tapi setelah akan kami kejar terus ya supaya dia bisa mendekati hasil yang lebih sempurna. Semoga ini bisa jadi pemahaman kita dan para narasumber. Mohon untuk dikritisi ya apa yang sudah ada ini, dan dari peserta juga silakan memberikan masukan terkait apa yang sudah kami sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat. Oke, menarik sekali apa yang ditemukan dalam riset ini, bagaimana konstruksi makna dari pantun ataupun kata petitih di masyarakat keperluan yang dilihat dalam perspektif komunikasi lingkungan. Jadi bagaimana ada banyak nilai-nilai yang dibangun dari tutur masyarakat keperluan.
dalam konteks ini ya pantun ataupun pepatah-pepatah ataupun dikenal dengan istilah kata petiti. Dan juga ditemukan bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai yang ada dalam pantun tersebut. Untuk lebih memberikan ruang diskusi yang luas bagi hasil penelitian ini dan menutupi beberapa kekurangan, akan lebih baik hasil penelitian ini ditambahkan ataupun dikritisi ataupun kalau misal ada sesuatu yang mungkin memang belum pas itu bisa diberikan masukan oleh kedua narasumber yang sudah ada di tengah kita. Dan nantinya juga kita akan memberikan diskusi yang luas juga, memberikan ruang buat teman-teman yang hadir pada hari ini juga memberikan tanggapan dan masukan untuk hasil penelitian ini. Untuk kesempatan pertama saya berikan waktu kepada Bang Febri dulu ya, Anda Febri. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong itu Pak Abdurrahman, tolong carikan kursi Pak. Ini ada budayawan juga ini. Taufik Wijaya ya. Silakan. Ntar carikan kursi dulu. Kita ada tolong bantu cari kursi dua lagi ya. Ya depan nih. Gantian. Diatur Taufik. Apa kabar? Yang lain yang mahasiswa jangan keluar dulu ya. Di sini. Tak Tanjung Atap, main-main dan senang. Dulu mantap. Aku nak mulai. Iya. Hah? Pulang diri. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan kita yang Rizal Muhammad telah mempercayakan saya untuk ngomong di sini bicara tentang pantun dan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal untuk pengalamannya. Saya bukan akademisi, tapi ada pengalaman saya menelusuri sastra kultur atau sastra lisan dalam terminologi umum, terminologi sastra lisan. Dan hari ini bicara pantun. Jadi sebenarnya kalau secara umum dalam konteks sastra, tentu kita belajar dari SD pantun kita sudah memahami pantun adalah puisi khas bangsa Melayu. Awalnya pantun diungkapkan dengan lisan, seperti disampaikan oleh yang tadi. Ya. Lisan, namun semakin berkembangnya sastra saat ini tertulis ya. Orang banyak menulis pantun dan malah berkembang pantun-pantun yang lebih banyak jenaka sekarang. Atau lah pantun-pantun yang kadang nggak ada hubungan yang penting sama bunyinya ya. Gitu. Dan secara umum kita tahu bahwa ada 4 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tiap-tiap baris terdiri dari 4-6 kata. Tiap bait pantun terdiri dari sampiran serta juga isi. Baris pertama, kedua adalah sampiran, 3-4 isi. Nah, walaupun secara tidak langsung sampiran tidak berhubungan dengan isi, pantun-pantun masa lalu biasanya ada hubungan. Jadi orang sebut sampiran, orang sudah paham bahwa itu isinya apa. Tapi ada nafasnya itu. Misalnya pantun Besema itu, anak use meruntak-runtak, mati ditinggal lirian. Jangan nase nyamugi besar, janji nggak Tuhan belum keluar. Ini bercerita mati di sampiran. Di isi juga bercerita mati. Sudah gaharu cendana pula, orang nggak perlu sebutkan, sudah tahu bertanya pula. Jadi
orang dulu, artinya orang-orang kita dulu itu membuat pantun itu, sampiran itu diperhitungkan, bukan sekedar persamaan bunyi tapi juga terkait. Artinya ini sangat sangat dalam gitu. Jadi orang-orang dulu memang cerdas-cerdas. Maka saya sepakat tadi kalau pantun itu kita hidupkan. Menurut saya kalau kita terbiasa membuat pantun, maka orang terbiasa berpikir sebelum berkata. Pertama, berpikir sistematis, karena pantun sistematis. Yang kedua, berpantun itu berpikir indah. Orang-orang akan memikirkan sesuatu yang indah. Ketiga, dia berpikir logis gitu, itu logis. Dan tadi berpikir sublimatif, perenungan. Nah, karena itu di zaman sekarang kan nggak asal-asal sebut saja, apalagi di Facebook gitu ya, apalagi di medsos gitu. Kadang-kadang ibu jari itu lebih cepat daripada otak gitu ya. Nah, ada pepatah lama misalnya, berpikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Nah, diawali dengan cara berpikir seperti itu. Saya kira itu dasar untuk melakukan tindakan berpikir dahulu itu. Nah, kalau kita terbiasa lagi berpantun, saya kira tidak seperti sekarang kata-kata yang keluar dari kita. Nah, ragam pantun. Kita juga tahu bahwa dulu kita diajarkan dari SD, SMP, SMA itu ragam pantun itu ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan ada pantun orang tua. Kalau berdasarkan isinya ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, dan ada pantun kiasan. Belum ketemu ada pantun lingkungan misalnya. Jadi memang tidak ada klasifikasi pantun tentang lingkungan dalam menurut pengamat sastra, dan kemudian dituangkan dalam pelajaran-pelajaran sastra kita masa lalu. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Ian bahwa memang belum pernah ketemu itu apa pantun lingkungan yang kesannya lingkungan. Nah, kalau kita bicara Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan, tadi kalau disebut Uluan, itu bukan cuma Besema. Tadi yang dicontohkan dia hanya Besema atau dalam Semende tadi. Ada sedikit ya, dari saya kritis soal dialek ya, soal kalau Ogan dengan itu kan sama-sama tapi agak berbeda, menyebutkan misalnya kata beras, ya, behas, ya, beho, beho, beho itu lahan, tapi kalau sudah pengaruh Ogan, beho, ya. Jadi menjadi h, beho, sare, sahul, Ogan, gitu. Jadi kalau Ogan, kalau di Morenin yang lebih jelas, di Morenin itu ada dialek Besema, Tigau, tapi kalau masuk ke Tanjung dia pengaruh Ogan menjadi Tihau, gitu. Jadi ada semacam itu penyebutan. Baik, coba kita telusuri dulu di Besema ya, bagaimana pantun-pantunnya. Ada yang disebut dengan rejung, ada yang disebut dengan tembang, ada yang disebut dengan rimbai. Jadi kalau rejung itu biasa dinyanyikan dengan gitar tunggal, itu disebut rejung. Rimbai itu ya puisi, tapi sama, anunya sama. Ke laut kelima-lima, nanam keladi litung tula. Karam di laut pacak ditimbe, karam di hati bingung tulah. Nah, gitu. Itu rejung. Alangkah serut jalan kami, alangkah siang jalan kumuh. Alangkah sedot kami balik, alangkah sayang meninggalkannya. Itu rimbai, sama kan tembang, tapi itu cara penyampaian yang berbeda. Kalau rejung umumnya pakai gitar tunggal, itu disebutkan begitu saja. Ada rimbai, kebila pandang dek karingke, tumbuh di ada bejujungan, kebila badan dek kasedih, hidup belum ada bedundungan. Gitu. Ngerti lah ya? Ya belum. Ngerti. Nah, terus itu sama. Nah, ada lagi yang disebut
kindun atau yundang itu untuk mendodoikan anak kalau dalam bahasa lain, kalau Minang itu mendodoikan anak itu jadi sambil mengayun anak atau mengasuh anak. Ude de ude, jangan nak nangis, sangkan bak ngangau lepa diam ber. Nah, kira-kira seperti irama ini. Jadi sambil menindakbobokkan anak. Dulu talang di talang di tengah-tengah talang pula. Endong malang papang malang diberi aku lamang pula. Jadi dengan irama-irama seperti itu disebut kidun. Jadi iramanya membedakan. Kalau rejung tadi banyak kita dengar musik Batak ada 9, itu semua irama rejung. Saya bawa gitar, nanti terakhir mungkin saya akan bawakan satu bentuk dari Kesema dan juga dari incang-incang dari Damaran. Nah, kalau di musik ada senjang. Ini Arif sudah hatam meneliti senjang ya. Senjang itu ada senjang pendek ya, 4 baris ya, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Tapi juga ada senjang panjang. Jadi ABCD itu sampiran, isinya ABCD juga. Biasanya diselingi dengan lagu gitu. Itu senjang. Temanya juga bisa macam-macam. Sekarang lebih banyak di pernikahan atau di acara seremonial biasanya ada pesanan-pesanan tema gitu. Nah, ini salah satu senjang kritik sosial. Saya ingat beberapa tahun lalu saya buat ini, saya menulis tentang senjang juga. Kebetulan bupatinya sekarang terlibat ini. Kalau Bapak pergi ke tempat, jangan lali ngunde tali. Tali kebat ujung rakit, bawa batang wabanono. Kalau Bapak jadi pejabat, jangan galak korupsi. Kalau banyak rakyat sakit, hidup Bapak dah sempurna. Jadi beberapa tahun lalu ketika beliau dari bupati ingin ke gubernur Sumatera Selatan, kami bawakan dengan Rejung Pesira inilah kira-kira. Jadi juga. Akhirnya ya berdua sekarang ya, masuk ya. Oke. Nah, incang-incang dan rendai Pedamaran. Incang-incang dan rendai adalah pantun yang khas Pedamaran ya, pantun bersaut khas Pedamaran. Kadang-kadang dia seperti pantun, tapi kadang-kadang juga isi semua. Contohnya, incang-incang peladang, peladang bungo padi. Hatiku rasa bimbang, sedang beriko ari. Peladang bungo padi, laju nak ngambil batang, sedang beriko ari, tetapak beras rarang. Kalau pakai lagu gini, incang-incang peladang, peladang bungo padi. Hatiku raso bimbang, sedang beriko ari. Lagi. Peladang bungo padi, laju nak ngambil batang, sedang beriko hari, tetapak beras rarang. Nah, gitu. Dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Nah, di Komering ada hiring-hiring. Hiring-hiring di suku Komering itu ini saya cuplik dari dituturkan oleh Ahmad Yani SPD, guru SMP 1 Oku Timur, Cempako.
ya, di YouTube, boleh dilihat di YouTube nanti. Nah, miwangman di pangpang, nunggoli ranting patok, kuli sai poning, dan lupa bersidau. Ini agak puitis yang sampirannya. Menangis burung di dahan, meratapi ranting patah. Hidup kalian senang, jangan lupa bersedekah. Nah, jadi ini menangis burung di dahan, meratapi ranting patah. Wah, luar biasa, ini punya makna yang ini bukan bisa dimasukkan dalam lingkungan ini ya, dalam konteks ini. Burung salah satu satwa yang dikejar-kejar jadi oleh masyarakat. Kalau dulu masih kecil dapat betet, kalau besar dikit pakai senapang angin. Mana ngejar burung, nyari burung gitu ya. Tapi burung menangisi ranting patah dahan. Saya kira ini hal yang menarik dan bisa dicuplikkan nih. Nah, kalau kita lihat tadi tidak ada yang khusus ya, tidak ada khusus pantun tadi seperti kita lihat. Tadi semua ada pantun nasihat, pantun jenaka, tidak ada pantun lingkungan. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus meneliti pantun lingkungan, gitu ya? Apakah tertarik pada lingkungan dan lain? Lalu kalau tidak seperti itu, pesan lingkungan di kita ada di mana? Nah, tentu ada di Undang-Undang Adat Simbol Cahaya pertama. Kedua tadi ada petata petiti mungkin juga ada. Tetapi yang paling banyak adalah pesan-pesan puyang. Pesan-pesan puyang ini termasuk salah satu sastra tutur juga. Termasuk tutur juga. Dulu kalau misalnya kalau di Desemak itu disebut pesan puyang di kali. Antak lemak nanggung budaya. Jangan manakah batu keluar. Itu misalnya. Kalau di pacak ngilui merusak B jangan merusak B jadilah. Kalau dia pacak ngilui jangan merusak B jadilah. Nah itu biar pepatah itu tapi bisa dikaitkan dengan pesan-pesan puyang. Kenapa dikaitkan dengan pesan puyang? Karena puyang sakti ya, karismatik puyang itu. Kalau disebut puyang orang-orang nurut gitu. Pesan puyang di kalau dalam bahasa Lintang, Bapak Awang. Pesan puyang dikali maksudnya dulu, pesan puyang dulu gitu. Nah, di Simbol Cahaya kita lihat tentang itu aturan, jadi sudah aturan. Tapi kalau kita melihat dalam konteks ini, saya melihat Simbol Cahaya itu sebenarnya dalam kalau kita lihat perspektif hukum ya, dalam bahasa hukum dia bukan bahasa hukum, tapi bahasa sastra. Kalau bahasa hukum seharusnya undang-undang adat Sumatera Selatan, misalnya gitu. Makanya kadang-kadang orang-orang kalau pakai teori hukum Belanda melihat Simbol Cahaya salah, katanya bukan produk hukum. Karena pakai bahasa hukum. Jadi kalau bahasa ini bahasa sastra, Simbol Cahaya sendiri bahasa cahaya. Bahasa sastra. Simbol cahaya, selimbur artinya itu menyelimburkan, memancarkan cahaya. Dan dalam istilah-istilah di Simbol Cahaya juga ada istilah-istilah sastra. Misalnya elang menarap buaya, bengkarung jengak jengul kalau ngintip gitu ya, gitu. Nah, jadi istilah-istilah sastra dan menarik juga barangkali diteliti juga itu, ya, bahasa-bahasa sastra dalam Simbol Cahaya. Nah itu tugas akademisi berarti. Nah, jika orang membakar ladang, lantas orang lain punya tanduran seperti durian, kelapa, suru itu sirih, atau lain-lain mutung atau terbakar, sebab orang yang bakar ladang kurang jaga, maka itu orang kena denda dari 6 ringgit sampai 12 ringgit dan kena ganti tanduran yang mutung dengan harga yang patut. Dan denda dibahagi 2, sebahagi pulang pada yang punya tanduran dan sebahagi pada protein. Ini jelas dan cara membakar dan juga ada di Simbol Cahaya. Nah, saya kebetulan di Ulu Musi ya, perbatasan antara Bengkulu dengan Palembang. Sehabis dusun saya itu udah 22 jam, Pak Lawang terakhir sekali. Saya menulis dalaman, saya tulis tentang Puyang Gemiri. Puyang Gemiri itu soal puyang di dusun Kunduran. Jadi kalau kita
kita tahu Hasan Zain salah satu gubernur yang keturunan dari Puyang Kemiri ini. Nah, di Puyang Kemiri itu ada pesan yang saya tulis di sini. Misalnya, jangan nggak nyapakan kapalan ke air, jangan membuang sampah ke sungai. Ini jelas pesan lingkungannya. Mandi pakai baju dan celana, jangan mandi pakai baju dan celana. Jadi pakai basahan deh, kelesan ya. Kalau pakai baju dan celana, berat aja. Kalau lagi mandi di sungai kami itu deras di sana. Jadi kira-kira 50 kilo, 60 kilo itu ketemu Bukit Kelam. Ulu Tolongnya Musi itu. Jadi masuk ke sini, pertama kali masuk ke dusun kami itu. Jadi disebut Ulu Musi, kecamatan Ulu Musi. Jangan buang air besar di atas pohon, jangan mising kalau bahasa orang ini ya. Berak gitu ya. Jangan ngambil puntung tergantung, jangan ngambil kayu tergantung. Gitu. Jangan ngambil puntung anyot, jangan ngambil kayu yang hanyut. Itu pesan-pesan Puyang macam itu. Lebih luas ya, jangan menebang kayu di sepanjang sungai, itu lebih luas. Mekik-mekik di air dan di hutan, jangan berteriak-teriak di hutan. Itu akan membangunkan setu gitu. Setu. Gitu. Jangan nganyutkan kukak gebung kulit gebung. Kamu jangan muang miang ke ulu mandian dan lain sebagainya. Nah, ada satu kisah ini di Semenda Lembang. Kisah ini diserahkan oleh Genai ya namanya, di YouTube ada itu, tentang cerita Sidasir. Sidasir itu orang yang biasa berburu dan sudah dinasehati oleh orang jangan berburu gajah pada hari itu, tapi dia masih berburu gajah. Akhirnya dia mati mengenaskan, mati diinjak-injak oleh gajah. Itu diceritakan dalam, jadi kalau kita kelompokkan sastra tutur itu dalam kelompok ratap namanya. Jadi orang-orang dahulu, orang Besema, orang Pahlawan, orang Musi juga, orang Madu, kalau meninggal itu meratap-ratap. Masuk Islam, nggak boleh meratap-ratap. Di dalam tadud juga namanya tadud kain Samarukin itu dinasehati untuk tidak meratap-ratap. Jadi tadud itu salah satu bentuk untuk menyampaikan pesan-pesan agama melalui sastra di dalam kain Samarukin. Ini contohnya nih, sedasir laku KTK, sedasir nani kuning, sedasir ngatur ditimbang, sedasir ngganti pula, sedasir hidup dengar. Sedasir kapak mana, sedasir amun mbak ini, sedasir hidup dengar, sedasir ngganti ini. Kalau diramakan seperti namanya, sedasir kamak mana, sedasir mbak ini, sedasir hidup dengar, sedasir ganti dia. Sudah saya rekam ya, lihat di YouTube ya. Tapi jangan lupa di subscribe ya. YouTube saya. Baik, sudah direkam oleh Badan Pelindungan Nilai Padang, nilai budaya Padang. Baik, kita teruskan saja ya. Tadi pesan pelindungan gajah dalam ratap Sidasir. Ini agak panjang. Oke. Sebelum kesimpulan tadi, mungkin istilah pepatah itu, dokter ya. Kalau dalam istilah Melayu itu petata petiti ya. Petata itu artinya ditata, seperti kita menata kayu, ditata sedemikian rupa, kemudian dititi dijalani. Jadi kata-kata yang ditata, kemudian dijalani. Jadi istilah Besma seperti itu, bukan petata ya, petata petiti. Jadi ditata dan dititi. Baik, kesimpulannya pesan lingkungan pada pantun sangat jarang ditemukan. Kalaupun ada, sekarang belum ketemu ya. Pantun lama ya.
Nanti batu baru kita buat. Yang kedua, pesan dan bahkan aturan menjaga lingkungan, ada pada teks hukum, ada undang-undang Cipta dan pesan-pesan Buya. Satu bentuk sastra ratap sedasir dapat disebut sebagai peringatan agar tidak berburu gajah sebagai hewan yang dilindungi. Sidasir ada orang yang tekak bantah, kutip bahasa ini, Lembang tekak bantah, akhirnya mati diinjak-injak gajah. Pantun sebagai media sebenarnya adalah bentuk yang efektif dalam menyampaikan pesan. Apalagi pantun-pantun di Sumsel disampaikan dengan cara dan irama yang menarik. Nah, karena sekarang persoalannya, kalau dulu mungkin belum ketemu orang persoalan lingkungan, maka tidak dibuatkan pantun. Orang ketemu persoalan-persoalan manusia, persoalan hidup, dibuatkan pantun untuk itu. Nah, sekarang saya kira boleh saja membuatkan pantun karena kita menjadi persoalan sekarang lingkungan ini. Nah, di antara irama pantun yang menarik adalah rejung, ringit, tadur, kindun, bersema, incang-incang, ringo-ringo, dan giring-giring. Ada banyak lagi sebenarnya di Sumatera Selatan ini pantun-pantun yang yang ada. Nah, ini saya nanti dari kemarin berniat untuk menyampaikan ini dengan iringan gitar. Tapi saya minta izin dulu apakah setelah Arif dulu atau sekarang. Saya kira setelah Arif dulu supaya ini agak ditunggu gitu ya. Silakan. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus dulu. Oke, menarik sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Kanda Febri tadi. Banyak sekali wawasan-wawasan terkait sastra kultur atau sastra lisan, tidak hanya puluhan tapi juga dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Ada Malang, ada Komering tadi. Ini mungkin catatan yang baik untuk digarisbawahi oleh peneliti maupun untuk kita semua. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Dr. Arif untuk menyampaikan hasil bacaannya terhadap hasil penelitian ini. Mungkin untuk masukan ketika ataupun ada penemuan yang relevan kepada Dr. Arif kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba mengkritisi istilah Pak Yunus. Sebenarnya bukan reviewernya ada Dr. Munir. Saya coba untuk melihat dari perspektif ilmuwan saya. Hari ini tradisi lisan saya lebih senang menggunakan itu karena kalau sastra kultur atau sastra lisan itu secara etimologi juga agak sedikit lucu karena sastra itu sendiri tulisan ya. Jadi kalau sastra lisan tulisan lisan di UI itu jadi perdebatan, tapi waktu itu Pak Sapardi almarhum menengahin yang dimaksud dengan sastra kultur atau sastra lisan itu ya tradisi lisan. Jadi orang sudah tahu menyebutnya. Kenapa tradisi lisan semuanya masuk? Ini kalau kita lihat tawaran dari Pak Kunchoro Ningrat tentang 7 sistem nilai budaya. Itu ada teknologi sampai hal yang paling sulit untuk berubah dalam suatu kebudayaan itu adalah religi. Nah itu masuk semua tradisi. Tapi itu soal istilah yang tidak perlu diperdebatkan. Orang sudah tahu sastra lisan itu maksudnya sastra kultur itu tadi. Secara etimologi kita bisa berdebat panjang. Karena sastra itu Sanskerta tulisan yang indah. Nah, gimana ini budaya tulis dengan budaya lisan? Walter Jimong itu jelas, orality and literature itu sudah membedakan itu. Oke, yang kedua, riset ini memakai Herbert. Saya tertarik dengan interaksi simbolik. Waktu disertasi saya mau pakai ini dulu, tapi promotor menyarankan saya pakai Invented Tradition. Jadi penemuan tradisi. Nah, jadi kalau Pak Yen pakai ini pas nih, karena kemarin debatnya itu Pak Arif ini bukan ilmu mayornya komunikasi, tapi ilmu budaya. Saya di UI PIB gitu. Kalau interaksi simbolik itu makna yang paling penting itu bagaimana interaksi, ada sebuah komunikasi. Itu Pak, maka pasnya pantun ini dibuat dengan prodi yang ini gitu. Jadi batang ilmunya itu jelas. Gitu.
Jadi saya sepakat gitu dengan memakai pisau besar Herbert ini menjadi terang Pak pantun. Oke, itu poinnya ya. Apa itu kritis apa enggak, tapi saya sepakat gitu ya. Nah, yang mungkin agak sedikit tidak tajam di dalam riset ini, bicara interaksi simbolik, ada bentuk komunikasi, orang kadang melupakan 3 hal: teks, konteks, dan konteks. Itu yang kadang kita lupa. Mungkin Bapak ini sudah memahami itu. Nah, kalau kita lihat teks-teks yang dibangun hari ini, pantun dan sebagainya, itu masih seperti itu pemaknaannya. Makanya kalau ini tidak akan lebih sempurna kalau pengalaman riset saya meneliti Senjang, dia itu nggak bisa Pak kalau minta Pak nyanjang Pak rekam gitu, nggak dapat feel-nya itu. Dia harus ada audiens, ada pertunjukan, ada alat gitu Pak. Sama dengan pantun, saya yakin konteksnya itu seperti itu. Tapi saya baca lagi, Ayan sudah mencoba mendekatinya dengan banyak hal, menjelaskan uluan dan sebagainya. Jadi pembaca juga paham. Yang kedua, saya semalam pikir Pak Yan kok pakai pantun Pak Yan, sementara petata petiti. Kalau ilmu saya itu jelas bedanya seperti yang Pak Febri ini. Itu kita ada sastra lama, ada sastra baru. Sastra lama itu yang disebut Pak Febri itu Pak, Dagurindam ada sebagainya, ada pantun, ada petata petiti. Pak Yan nggak gabungin, tapi dijelaskan lagi Pak Yan di pembahasan bahwa hal ini berbeda. Itu pinternya Pak Yan. Di pembahasan dijelasin lagi bahwa data itu berbeda dengan pantun karena memang berbeda dengan sini kalau lihat dari itu. Tapi itu tadi ya, pengalaman sudah meriset, jadi dia mencoba untuk menjelaskan itu. Karena kalau petata petiti itu adalah upaya orang ketika berinteraksi, berkomunikasi ada lawan. Jadi ada untuk membendung Pak. Tidak bisa dia muncul seketika petata petiti. Ada lawan ini. Namanya dia dia baru sambut dengan interaksi. Nah itu soal teoritis. Yang kedua, pantun itu ada 2 hal yang memang harus dilihat. Mungkin Pak Yan masuk di ekstrinsiknya, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah hal-hal yang membangun pantun itu dari dalam. Apa itu? Rima, irama, intonasi, dan sebagainya. Ekstrinsik seperti yang dikatakan Herbert tadi, konteksnya, lingkungan di luar itu yang membangun. Nah, masuknya Pak Yan di sini melalui kenapa alam menjadi inspiratif para pembuat pantun. Pantun ini anonim. Pak jelas apa yang dibuat Pak Febri, tidak bisa Pak Febri buat link. Tapi yang saya ingat tadi bisa dimuat di dewe katanya. Seluruh yang pertama jangan merusak nilai jadilah. Saya tanya siapa yang buat idiom atau yang luar biasa itu? Gak ada yang bisa jawab. Karena memang dia untuk mulut dari mulut dan anonim. Nah, dia tumbuh besar dan menjadi zamannya Pak Jazuli Kudus almarhum itu jadi tagline di Manggarai ya Pak Taufik Wijaya. Itu dia buat besar-besar, dia tempel di mobil-mobil untuk menghidupkan itu. Nampaknya nama alam memang seperti itu Pak. Budaya Melayu itu yang bisa dia lihat, yang bisa dia rasakan ke alam. Makanya kita bisa mengidentifikasi semua pantun, guritan atau apa, dilihat apa yang ada di daerah itu. Walaupun hari ini saya menemukan beberapa teks Senjang ada markisa. Mana ada tumbuh markisa di sekali gitu. Tapi karena kekinian, ya buah belewa, buah markisa dia bilang. Karena ingin mencocokkan pola yang ada. Tapi kan kalau kata kritis, mana ada buah markisa tumbuh di sekali, ada pun ada buah potan ya. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi sawit pula. Nah itu yang. Jadi pertanyaannya ketika alam, Pak Yan mencoba melihat itu. Tapi itu saya pertemuan Pak Yan yang noveltinya itu tadi saya ungkap. Memang begitu. Ikan. Jadi kita tahu geografi daerah itu dari pantun, dari apapun tradisi yang ada di situ. Kalau dia tidak ada, berarti itu tidak tergambar di dalam. Dan biasanya seniman atau para pemproduksi pantun dan lain tadi itu inspiratifnya dari sekitar itu. Jadi bisa terbentuk. Jadi kalau uluan itu memang ini, kalau bisa kita mematriknya itu ada batang-batang yang memang tumbuh dan tidak ada di daerah yang lain. Buah-buah, ikan, jenis-jenis ikan itu. Tapi kalau semuanya ada ikan apa Pak, berarti yang sekarang lagi di arowana itu, akan mungkin.
Tapi mungkin saja jenisnya yang sama, tapi tidak penyebutan, hanya penyebutan yang berbeda. Jadi itu kenapa alam menjadi inspiratif. Memang kalau dilihat dari itu, kaya betul kita ini. Saya dorong juga kepada teman-teman di pusat riset. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Pak Febri terlibat, saya itu jadi salah satu narsum untuk penelitian kekuatan lokal, Pak, untuk pemberantasan terorisme. Wih, luar biasa ini. Jadi dibuat, ikut terlibat. Saya jadi narsum, bagaimana senjang itu didekonstruksi untuk bisa menangkal radikalisme terorisme. Pak, BNPT apa itu? BNPT. Iya, bisa diwawancara, sambil kasih makalah. Tapi risetnya jadi senjang itu bagaimana dia? Tapi menarik menurut saya hari ini. Iya. Nah itu juga Pak. Jadi kalau UIN atau secara komunikasi tadi bisa ini banyak sekali. Litbang Kemenak itu sangat banyak Pak ini. Saya sempat 4 kali review di situ, salah satunya Nenggung itu. Jadi Nenggung itu kalau dibuat ini luar biasa banget. Bagaimana masyarakat Sumsel itu membentuk generasi awalnya itu dengan cara seperti itu gitu, sangat islami gitu. Seperti yang disebutkan Pak Bepi tadi bahasanya bahasa apa? Tadi Kindun itu. Kalau Nenggung itu kan bagaimana gitu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau bahasa jadi presiden, doa itu luar biasa Pak. Jadi teman-teman nih yang hari ini semester berapa nih Pak? Semester 5 ya. Itu bisa jadi, maksud saya ketika komunikasi fisik itu dimaknai tidak hanya sekadar komunikasi interpersonal dan sebagainya. Ini deposit yang luar biasa yang disebutkan Pak Febri tadi. Mungkin teman-teman juga pasti banyak kan dari daerah-daerah itu yang bisa dibuat. Mantra, komunikasi mantra itu luar biasa itu. Tapi tidak ditarik di dalam kajian sastra. Tapi dalam itu komunikasi teorinya salah satunya di kawan Pak Er tadi, Herbert Mead. Saya pikir pas mengumumkan itu atau semiotika atau saya kira itu yang paling penting. Nah, lantas saya juga mencatat. Nah, apa sih yang menjadi poin dari riset ini sebetulnya? Bagaimana mengangkat hal yang terendam tadi untuk bisa diaktualisasikan begini. Riset itu kan sekarang seperti itu. Apa outputnya? Bukan hanya luaran Sinta 3 dan Sinta 4 buku, bukan. Tapi bagaimana dia diproduksi kembali untuk bisa diaktualisasikan. Saya sepakat, kampanye lingkungan kalau dengan pendekatan tradisi ini menjadi lebih, orang tuh lebih senang kalau diomongin. Saya punya wartawan baru Pak. Coba liputan tentang masyarakat miskin gitu, pemulung gitu. Dia pakai bahasa Indonesia. Mana tahu penghasilannya Pak Salim? Tidak kan itu Pak. Ngomong bahasa Palembang, terungkap galau. Ini saru hidup ini. Apa? Kalau pendekatan bahasa, artinya poinnya adalah ketika bahasa daerah itu terus diingin, maka akan banyak. Itu bahasa yang menurut saya komunikasi yang sudah sering kita sampaikan. Nah, lantas itu tadi saya sepakat, saya memang harus terus diinginkan. Orang penangkalan teroris bisa menggunakan ini lokal, kenapa yang ini tidak bisa menjadi ini? Jadi tidak usah lagi ancaman Pak Yen. Pak Yen ini kan aktivis juga kebakaran hutan, yang banyak sekali tulisan-tulisan beliau ya, karena konsen di situ. Kalau mau taruh tangan ini, tapi solusinya nggak ada. Kalau daerah-daerah itu Pak memang tradisi kami ini bakar, tapi bakar ini, nah itu tadi aturan juga membolehkan sebetulnya. Kalau nggak salah 2 hektar gitu. Tapi kalau sudah berhektar-hektar itu nggak boleh, dan itu pun dijaga. Karena itu tradisi Pak. Yang paling murah bukan soalnya, tapi kan ditangkepin gimana ya. Tapi gimana? Mahal bayar semprotan untuk menghidup Pak. Nggak mampu kan kita. Nah itu, nah caranya seperti apa? Ini kan itu. Pesan-pesan lingkungan harus terus digelorakan, tapi juga harus disertai dengan hal-hal yang lebih bisa membantu para petani. Yang kedua dari sudah saya cermati, Pak Febri tadi mengatakan sebetulnya dia tidak secara tersirat Pak, bahwa banyak sekali tentang alam, tentang pesan itu. Kegagalan kita hari ini adalah kita tidak bisa memaknainya secara antropologis. Konteksnya itu banyak sekali pantun, gurindang, senjang yang ngerti aja nggak ditanya apa ada nih yang batang itu besar hitam dulu nenek moyang ada lagi. Nah kita mau ngomong karena sesuatu yang gelap
Nah, kadang tidak bisa dipahami itu, tapi ada pesannya. Nah, kalau kita memahami konteks hal itu secara antropologis masyarakatnya seperti apa, tentu akan bisa mengambil saripati daripada itu. Coba memang luar biasa ini Pak. Saya juga ada 2 orang di sini sebetulnya yang waktu di UI itu kita dapat beasiswa dari Asosiasi Tradisi Lisan. Saya Senjang sama almarhum Pak Dr. Suhardi Mumin, beliau Gurita. Setelah itu nggak ada lagi. Kalau yang sering disebut juga kita punya lah, Mas Umi Kalsum itu, tapi dia filolog, punya UIN. Nah, ya itu ada ininya. Dia sering terlihat kalau di riset-riset tentang tradisi ini. Maksud saya kita punya riset itu, gitu, Pak. UIN itu luar biasa. Saya nggak tahu di mana dia, Pak. Di mana orang? Ada itu. Belum pernah ketemu saya, tapi sering saya baca ada nama itu. Gitu. Nah, itu Pak, saya kira saya lebih mencoba untuk berdiskusi saja. Poin-poinnya saya nggak punya kapasitas Pak untuk mencobain, tapi luar biasa ini. Saya appreciate komunikasi, mencoba mencari perspektif lain karena ini domain kami sebetulnya. Mau budaya Pak, itu iya. Ini agak tapi dengan diracik, dengan dibuat jadi kayak gini lebih terbuka gitu loh. Saya juga ini, jadi saya juga mengapresiasi teman-teman di lembaga ini. Kalau ada kayak gini di sini tolong disupport Pak. Ininya saya juga siap bantu kalau semuanya kadang hanya untuk seperti ini atau apa untuk mempertajam ininya. Balai bahasa juga mungkin ini Pak ya. Balai bahasa kita ya. ada Kalau ininya, mereka juga bingung kadang Pak ya, mau nelurin riset ini partnernya itu apa gitu. Itu teman-teman balai itu yang mereka riset-riset aja karena memang tugas dia ya. Tapi untuk mencoba memprosesikan ya perlu lagi. Saya kira itu saya nanti lebih enaknya berdiskusi. Terima kasih. Oke. Plus dulu untuk banyak sekali yang disampaikan Dr. Arif tadi terkait hasil riset ini dari segi teoretik juga ada beberapa konsep dan istilah perlu kita garis bawahi dalam diskusi pada siang hari ini. Oke, sebelum sebelum nanti kita dengarkan Anda Febri, sebelum Febri berkembang, kita akan buka dulu dari teman-teman yang hadir pada hari ini untuk ikut memberikan sumbangsi saran ataupun kritikan atau juga ya kita buka dulu 3. Pertama Pak Muslim. Pak Muslim. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tak kami mantap di dekat kami batu. Juga mantap karena kudapan senang. Oh, lagi. Labu parang di tengah umum, di pinggirnya bunga serasi. Seminar hasilnya kami terima dengan ucapan terima kasih. Kemudian pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal sudah semaksimal mungkin untuk melaksanakan hasil seminar. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Febri Alintani, Pak Dr. Arif Ardiansyah, juga hadir di sini Taufik Wijaya ya. Salam dari istri saya. Pak Febri ini sering jadi juri di Balai Bahasa. Pak Arif, Pak Taufik Wijaya ini saya kenal sekitar tahun 2008 dengan karya Buntung. Itu kan? Disekap. Karya Buntungnya itu kebetulan koordinator bedah buku Buntungnya adalah istri saya di Pasca Sarjana dulu Pak.
dan saya sempat hadir di situ, bukunya masih ada di rumah. Maka saya lihat tadi, wah ini. Jadi, waduh, saya begitu kan melihat ini orang-orang ini ya. Jadi salam dari istri saya sebagai pegawai apa yang Balai Bahasa, Rita Aryani. Salam kembali. Ya, salam kembali. Ini Pak Arif, temannya Mas Agung, kemudian Bu Linda, ya, Mas Franky, gitu ya. Hari Ahad kemarin, Pak Yan Rizal, saya menemani istri meneliti, kebetulan itu proyek pusat dari Pusat Bahasa dengan judul analisis kebutuhan guru mapel dalam pelajaran sastra. Kebetulan se-Indonesia dan istri saya itu mengambil 2 tempat, yaitu Palembang dan Kayangan. Saya begitu mendengar dari mulai Pak Yan Rizal menjelaskan tentang penelitiannya tentang apa ya, pepatah petiti ya, begitu. Kemudian saya, wah ini penelitian ini kalau misalnya itu Pak Yan Rizal ya, ini barangkali searah ya, ada apa ya, ada keinginan kuat untuk memasukkan. Ini kan kalau kita membaca buku-buku tematik tentang lingkungan di situ materinya Pak. Coba kalau kita buka buku-buku baik di yang kita pakai itu kan kebanyakan dari luar, tapi kita tidak menemukan seperti misalnya karya apa namanya hasil-hasil apa ya, kearifan lokal di buku-buku tersebut. Nah ini sangat menarik dan saya sebagai apa ya, sumbangsi untuk memasukkan misalnya kerjasama apa ya, hasil-hasil seperti ini sebagai kearifan lokal di mapel, sehingga kita itu mengenal apa yang namanya apa ya, budaya-budaya kita ya, seperti itu. Dan kalau kita membaca buku-buku apa namanya tematik yang dipakai anak sekolah itu kan cerita, maaf ini bukan kita mau tidak menerima, tapi kearifan lokal itu yang munculnya dari Jawa gitu kan, tidak ada yang kita, padahal begitu kayanya. Misalnya dulu pernah apa ya, ada penelitian yang dilakukan, maaf ini saya masukkan, ada cerita dari pagar alam misalnya Gunung Sakti ya, tentang apa, cerita-cerita yang sangat menarik gitu kan. Nah itu tidak ada. Coba kalau kita buka-buka buku hanya cerita-cerita dari daerah Jawa gitu, bukan kita tidak setuju dengan apa cerita-cerita mereka, tapi biasanya dengan budaya kita sendiri itu mengenalkan siapa kita yang sebagai seperti itu. Nah ini sangat menarik ya. Untuk apa ya? Tadi Pak Yan sudah mengatakan penelitian ini belum apa ya, belum paripurna ya Pak, yang bisa dikatakan. Artinya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebenarnya. Itu yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan dalam ini sebagai apa ya, sebagai sisaan atau ditindaklanjuti. Karena penting Pak Yan lingkungan hidup. Kata Pak Andre, kalau daerah kami itu bakar itu sesuatu yang harus loh Pak. Buka kebun itu kalau tidak bakar, sama anu jadi gimana? Daerah kami penesakan Pak. Buka kebun untuk apa? Nanam nanas itu harus bakar. Tidak mungkin nggak nyukrok luas kebunnya selapangan bola misalnya kan? Nah itu. Ada hal-hal yang memang apa ya, kearifan lokalnya itu, apalagi Pak nugal, bahasa dusun-dusun ya. Nanam padi nugal itu sama dulu, sama-sama dengan pemuda nugal pakai kayu panjang itu. Setelah acara nugal itu ujang gadis makan bubur, buburnya bukan bubur kacang hijau, bubur yang padi kecil itu namanya. Bukan padi talang Pak, tapi ada nih namanya acara nugal. Nah di situ juga kesempatan untuk cari jodoh ya. Dari zaman dulu, sekarang tidak ketemu lagi Pak, ini hilang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada memang bekerja sama seperti itu. Nah itu kearifan lokal yang barangkali seperti ide untuk penelitian sangat bagus kan, dan dimasukkan juga ke rumah. Ini satu barangkali ada suatu pemikiran bagi kita ya, untuk apa ya, kearifan lokal itu bisa masuk ke mapel mata pelajaran yang kita sekolah dasar kita, sehingga budaya kita ini sangat. Saya kira itu sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber yang bisa hadir hari ini, Pak Febri, Pak Arif dan Pak Taufik Wijaya dan Bapak Ibu serta mahasiswa sekalian atas
Ini saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, itu kita tadi Pak Buliman mungkin. Kak Cewek, mungkin enggak memberikan sedikit tanggapan? Kalau budayawan seniman ini memang aneh. Ya, assalamualaikum Pak Arif, Pak Jadi, Pak Dian, dan mana Pak Muhaimin tadi? Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur dalam tahun ini sebetulnya saya membaca laporan yang tebal tentang sastra lisan atau tradisi lisan yang dilakukan beberapa daerah lain, seperti di Jambi yang terakhir itu yang saya baca di Bangka Belitung. Sangat ini dan itu begitu banyaknya penonton-penonton lokal yang terkait dengan ekologi, dan saya menemukan bahwa betul-betul bahwa masyarakat Melayu itu sangat ekosentris. Jadi pengetahuan obat-obatan itu ternyata dititipkan di dalam teks tradisi lisan itu. Wah, itu gila. Dan saya sangat bersyukur bahwa sebagai pusat peradaban Sumatera Selatan merupakan sebuah pembauran berbagai multi etnis, baik karena menggunakan rempah yang mengumpulkan kita, artinya ada turunan India, Cina, Tiongkok, Arab, bahkan Yahudi yang sampai ke Sumatera Selatan, dari kiai, dari orang pintar sampai juga perampok, di mana ada bulan juga ada ngumpul semua orang yang membangun sebuah berbagai suku bangsa hybrid yang membawa berbagai latar belakang, dan yang keren itu kan pendamaran dari sebuah suku. Sementara secara antropologi dia berasal dari Goa, India misalnya, karena di sana ada Tanjidar yang merupakan tradisi dari Porto, di mana Goa merupakan jajahan Porto. Goa itu jajahan Porto, dan salah satu kampung di Goa itu ada mazhab tarekat bukan Nasabandia, Tasaria kalau tidak salah. Dan apa yang terjadi di Kedamaran itu nyambung, tapi mereka melakukan hybrid ketika mereka menerima sastra yang lisan tadi, yang menjadi disebut sebagai yang dibilang Febri tadi Bincang-bincang. Nah, meratannya tuh keren. Kerennya begini, mereka bisa mengambil teks-teks diksi-diksi dari dari kehidupan alam yang sekitar. Meskipun kita tinggal cerita Kedamaran dulu kan mereka mengembangkan damar kan, sebagai pengumpul damar itu mengolah. Tapi yang terjadi sekarang itu kan mereka Kedamaran itu sama seperti Cengar, bukti sebuah ekosida, sebuah perubahan bentang alam yang menghabisi sebuah identitas. Kayak di Cengar itu saya agak loncat, misalnya di Selapan Cengar itu tradisi lisannya yang di musik itu tembangan itu ya. Jadi bayangkan tembangan dan Kedamaran itu saya tidak bayangkan kalau pohon Kedamaran itu rimbunnya begitu tinggi. Sekarang itu sudah hilang. Untung ada inang-inang yang menjaga Jadi intinya saya ingin ngomong bahwa tradisi lisan itu adalah benteng terakhir atau sumber pengetahuan masa lalu yang bisa kita gali. Nah, terkait dengan penelitian ini, kalau saya lihat ini, saya tidak menemukan glosarium. Wah, kalau ada glosarium di sini keren. Yang ada sini kan, saya cuma melihat ada gajah, yang pintar. Kalau terjadi glosarium, indeksnya tuh
dan MIPA apa karena salah satu teks dari prasasti Tangko itu karena kita ada teks menyebutkan apa pinang, menyebutkan apa sagu, menyebutkan kelapa, aren, dan itu keren, dan itu ternyata secara etnobiologi misalnya saya cuma belajar tapi orang aslinya secara etnobiologi itu memang ternyata sampai hari ini hubungan manusia dengan kelapa begitu apa kuat, hubungan manusia dengan apa dengan aren gitu bu, banyak peradaban yang dilahirkan. Hubungan manusia dengan bambu yang itu yang disebut, wah itu keren, luar biasa. Nah, apa itu saya guys? Ya jelas dong, teks. Kenapa? Sorry ya, kenapa berbicara? Karena lingkungan itu bagian dari mereka. Ekosentris, mereka bagian dari alam. Jadi persoalannya bukan berbicara lingkungan, mereka menganggap bahwa mereka bagian dari alam semesta, kosmologi. Jadi bukannya karena sekarang kita menjadi antroposentris, manusia sebagai penandaan, kita baru melihat ada jarak, kita akan menganggap itu persoalan. Makanya kita menemukan tidak ada baineng, ta'rif, nonem, karena mereka menganggap bahwa kepemilikan itu adalah kepemilikan alam semesta. Diksi yang kita temukan itu tidak banyak kita menemukan kata kami. Orang-orang Anda tuh jarang ngomong ke saya, Pak. Ngomong ke aku, tapi ngomongan apa? Kami, artinya sebuah komunal. Jadi karena antroposentris yang dibawa oleh apa? Narasi-narasi kapitalis lewat apa? Itu akibatnya kita menjadi mainan. Paradoksnya adalah, maaf ya Pak kawan-kawan di akademi, kerangka akademisi kita antroposentris. Bagaimana manusia sebagai pusat apa? Pengetahuan. Nah ini yang terjadi apa? Ya orang itu nonem, nggak mau dia nyebutkan, semakin dia semakin bilang di dalam. Nah itu yang ingin saya tidak mempersoalkan siapa yang ini. Secara lanskap sebetulnya bisa ingin menanggapi itu. Sebenarnya secara lanskap sastra lisan itu apa? Tradisi lisan itu menyangkut semua dari bukit barisan dari apa? Dari daerah apa? Febri mengikuti alur batuan. Ini menarik nih. Kalau kita lihat dari geologi Pak, itu nyemplungnya dari ogan. Nah dari batuan bentuknya andesit tiba-tiba ke granit Pak. Granit itu satu lanskap dengan bangka. Nah yang di ini agak ini. Terus ada yang di sana lanskapnya mengikuti dataran rendah ke ini. Dan itu ternyata makanya orang Pangpangan itu punya keterkaitan dengan ogan. Nah, jadi sastranya itu juga punya apa? Punya keterkaitan. Juga persoalan makanan kuliner itu punya keterkaitan. Dan itu sampai ke Bangka, sampai ke suku-suku Melayu di pesisir barat Bangka itu sama. Jadi di mana terikatnya? Bukan sastra struktur, sastra lisan tadi. Itu aja yang ingin komentar. Cuma saya semangatnya, saking semangatnya saya merespon ini. Saya ingin mengatakan bahwa saya menunggu dari penelitian ini glosarium dari sastra apa? Oh, ini ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, menarik sekali, ada banyak masukan terkait apa namanya hasil penelitian ini. Mungkin ada lagi satu lagi mungkin saya kasih itu dari teman-teman mahasiswa. Soalnya ada teman-teman dari komunitas lahan pancil. Ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan terkait hasil riset ini? Silakan. Oke, saya akan kesempatan dulu ke Pak Ian untuk menanggapi beberapa. Baik ya. Selamat datang Pak Kiai. Lihat dari depan. Apa ini?
Nah ini Pak Dr. Munir ya, ini reviewer kita ya. Artinya beliau dari cuma karena selain reviewer ini beliau juga dekan desain tech, jadi sibuk. Terima kasih Pak Munir sudah hadir, sudah hampir selesai untuk Munir ya. Pas sudah. Iya, Febri, ini Pak Arif. Baik ya, saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya ya, dan kepada para narasumber juga atas segala masukannya. Dan insya Allah ini akan menjadi perbaikan ya bagi naskah ini. Dan memang ya, kenapa saya mengangkat ini atau kenapa kita berbicara ini ya, karena memang ini sesuatu yang bagi saya sih sesuatu yang aktual gitu. Persoalan kita sekarang ini kan persoalan teknologi ya, persoalan lingkungan. Itulah semua persoalan kita selama ini. Ya cuma memang kita selalu abai. Nah kita coba melihat dari semua sisi. Dan Pak Arif ya, kita juga di sini sebetulnya Pak ya, kita ada mata kuliah komunikasi lingkungan. Jadi ini juga menjadi bahan untuk materi ajar juga masuk. Sehingga kita jadikan materi ajar mata kuliah komunikasi lingkungan. Di samping memang ide tadi memang kita akan wujudkan. Memang akan kami wujudkan ide-ide selain dari publikasi buku ya, publikasi jurnal itu juga, dan juga kita berada produk di sini. Dan itu TW nanti akan saya minta menjadi editornya. Kalau dia ngomong kan, kasih kami langsung. Pasca sudah sana sudah edit lah gitu kan, mana yang kurang tambahin lah gitu kan. Kita jadi editor nanti. Dia ada di sini kan. Nah jadi dan beberapa narasumber saya juga kita akan coba hubungi ya. Dari Balai Bahasa kita sudah koordinasi sebetulnya. Sebenarnya mereka mau datang ini ya. Ini bukan kesibukan Mbak Dian kemarin kita dulu. Ya. Dan bahkan setelah ini juga Pak ini betul Pak ini juga walaupun dalam ya. Kita juga akan melakukan MOA ya, antara FISIP dengan Balai Bahasa. Kaitannya tadi menghubungkan ya antara program-program dari Balai Bahasa dan juga dengan program-program yang ada di kita. Dan memang banyak ya aspek-aspek hal-hal di masyarakat kita ini ya di bumi terutama masyarakat Sunda sangat-sangat banyak hal-hal yang belum terungkap, yang dulu pernah bagus atau yang selama ini berkembang tapi belum semuanya tahu. Saya tulis disertasi itu selama beberapa bulan di Semende itu sangat banyak yang bisa saya temukan. Makanya tahun depan kami mau ke Semende lagi untuk mendalami itu lagi. Saya menemukan di Semende itu ada kalender musim mate tahun namanya. Yang kalau penanggalan kalender mereka itu bukan berdasarkan Januari, tapi berdasarkan bulan Oktober atau bulan Oktober misalnya bulan 1 itu. Kalender musim mereka. Saya juga temukan ada ragam jenis ikan saja, ada beberapa macam yang saya temukan khas di Semende itu. Jenis pohon juga saya identifikasi, ada berapa macam, ada disertasi itu berapa macam jenis pohon-pohon yang ditemukan di situ. Bahkan perlakuan mereka pun terhadap misalnya binatang buas, saya temukan juga. Mereka memperlakukan berbeda 3 binatang, harimau, babi hutan, dan beruang. Itu 3 hewan. Sama-sama hewan liar, hewan buas, tapi punya perlakuan yang berbeda. Kalau harimau itu ditakuti, tapi tidak dibenci. Kalau beruang ditakuti, tapi tidak dibenci juga, tapi dihindari. Kalau babi hutan ditakuti dan juga dibenci, maka diburu. Nah, itu ditemukan karena masyarakat situ gitu. Banyak sebetulnya hal-hal yang itu yang, tetapi kan ada disertasi itu kan 2015 dulu. Nah, saya ingin melihat kondisi sekarang, konteksnya lagi. Perubahan-perubahan apa yang terjadi gitu kan, bagaimana kondisi sekarang seperti apa itu mau kita sudah sangat banyak. Apalagi kalau masyarakat giliran lagi. Nah itu banyak tambahan yang terdiri dari soal senjang dan sebagainya itu kan. Jadi kalau mau saya sih sebetulnya ya seluruh sastra lisan tadi ya, kalau boleh saya katakan sastra lisan itu adalah sastra yang pembicaraan sehari-hari masyarakat berupa pantun ini. Kalau mau saya sih saya kumpulkan semuanya. Ya. Dari seluruh aliran sungai kita kumpulkan semua apa sih yang berkembang, kita kompilasikan semuanya. Kamu masukkan semuanya. Ya kalau maunya gitu, tapi waktu dan kesanggupannya ya untuk melakukan itu. Soalnya kalau Pak Kapuslit menjanjikan tahun depan kita sak anggarannya. Nah, itu juga. Ya makanya kita mulai itu mungkin masyarakat duluan dulu gitu kan. Nah mungkin nanti kita masukkan ke masyarakat hiliran, kemudian juga
masuk wilayah yang lainnya gitu. Masuk Komering juga, ternyata baru tahu juga saya kalau Komering itu ada banyak juga variasi pantun di sana. Ya, di bahasanya juga mungkin banyak juga di situ. Pengaruh ini ya. Nah itu kan perlu kita, artinya itu kan ada di kita gitu. Nah, itu yang perlu kita munculkan sehingga kita bisa telusuri seperti apa dan boleh kita konten sekarang bagaimana gitu. Ya jangan, maksud itu jangan sampai ya seperti ada ini, supaya jangan hanya tahunya orang Korea aja gitu. K-pop aja gitu kan. Nenek moyangnya di pakai Arab. Iya, makanya gitu. Seolah-olah kita bangga dengan sastra yang dikembangkan dari luar, kesini dari luar ya. Ketika mendengar pantun atau patah langsung ngomong, ah ini kan kuno. Nah, ini yang tidak mau kita gitu. Itu yang mau kita udarakan lah dari hari ini kita udarakan yang kita ngambil dari luar saja. Itu ya masuk dari saya, tanggapan saya. Terima kasih ya atas semuanya. Benar sempat juga kalau masih ada, silakan ya kalau masih ada tambahan lain yang ingin menanggapi setelah ini saya bisa moderator ya. Tapi jelas dengan membutuhkan masukan sekali untuk memperkaya ini. Ya. Dan untuk Pak Kapusdi, kalau banyak kayu di umum jangan dipatah dan ranting. Kalau memang laporan kami diterima, kapan yang dia berhenti? Mati Pak Munir. Baik, terima kasih untuk Pak Reviewer ini ya. Mungkin ada masukan Pak Reviewer atas ini walaupun tadi tidak sempat mengikuti dari awal ya. Tapi silakan kalau ada ya semangat atau kata-kata silakan Pak Reviewer. Terima kasih. Kalau pantun dikit. Pantun dulu, Pak. Saya pantunnya apa cuma satu. Nah ini pantun bujang gadis. Ada apa? Ada apa? Banyak bujang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama bantu yang saya hormati para pejabat Kapusdin ya. Ada Kapusdin senior dan Kapusdin junior ya. Datang sampai senior saja. Para narasumber ada Pak Febri dan Pak Arif. Pak Febri ini sering kalau kajian-kajian budaya ya. 2 tahun lalu kita Pak ada penelitian yang sastra lisan, masih ingat? Di hotel apa yang di Ragyalin? Ika ya. Kita bicara apa kemarin? Rejang ya. Tadu dan seterusnya. Ternyata kearifan-kearifan lokal itu merupakan salah satu faktor penangkal radikalisme. Itu kenangan dengan Pak Febri. Selanjutnya hadirin para dosen, mahasiswa, majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam majelis ilmu, majelis hikmah. Mudah-mudahan amaliyah ini dicatat sebagai amal saleh dan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bentuk partisipasi kita meneladani, melanjutkan dan mengembangkan risalah dan tradisi peradaban, termasuk peradaban dalam memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini. Selanjutnya terkait dengan kegiatan ini, saya tidak lulus sebagai reviewer. Sebenarnya ada memang keunikan penelitian tahun ini, karena prosesnya itu panjang. Jadi ada penilaian dari reviewer, proposal, kemudian ada lagi reviewer keluaran, ini eksternal semua, kemudian ada lagi reviewer internal, ditambah lagi narasumber, berlapis-lapis. Ya. Mudah-mudahan kualitas penelitian kita tahun ini lebih baik gitu ya, dan siap disubmit ke jurnal. Minimal targetnya Mbak? Q3? Kalau di
Karena sih sebenarnya Sinta 2. Oh, Sinta 2. Jadi kita usahakan ke Q3. Nah, Q3 lah ya, mudah-mudahan ya. Nanti dulunya minta dengan mahalatnya. Pantun ini kan? Oh gitu ya? Nah, pantun dari apa ya? Jadi kita pantun ya. Ini pantun dari Komering. Saya lupa buat kami cak lumpak-lumpak. Kamu kiai harga dinyak, jaga dengar cawa jumpa. Nah, anak-anaknya tahu ya? Jadi saya waktu lupa 1, 2, 3, 4. Buat kami cak lompat-lompat. Ada kata lompat-lompat. Jadi simbol alam. Kata lompat-lompat. Supaya bisa menyaksikan kata lompat-lompat, ya kata jangan diburu untuk menunggu sampai habis kan? Nah, ini bicara tentang apa tadi? Memelihara alam semesta. Nah. Jadi ini pantun ini apa? Remaja. Jadi cowok ini sudah lama pacarnya apa? Berinjangan. Berinjangan. Nah, kalau bahasa Korea bertanah aja. Ya. Nah, tidak kata kesudahan. Jadi dipanasinya. Kalau kiai agadinya, jaga enggak, cara juga. Kalau memang kakak galak nian, naik ke rumah ngomong sama ubah. Langsung lamar. Tadi nggak lama dapat terus tapi keputusan, kan? Tapi sampiran yang dipakai ini adalah realitas alam semesta. Ya, jadi ada hubungannya dengan pembicaraan hari ini. Saya nggak tahu persis ini ya, ini kan komunikasi lingkungan ya. Maksud saya ini menggunakan paradigma positivistik atau interpretatif. Saya nggak sampai di situ bacanya ya. Kalau secara positivistik berarti pantun ini dilihat secara ekstrinsik. Artinya gejala-gejala yang nampak, yang diungkap dalam memahami realitas kehidupan sehari-hari. Sebenarnya salah satu efektivitas dari sebuah simbol di dalam kehidupan masyarakat secara sosiologis antropologis apabila simbol itu diteruskan sampai ke makna. Jadi pendekatannya tidak cukup dengan positivistik, tetapi fenomenologis interpretatif. Bagaimana pemanahan simbol-simbol itu nanti ditarik dengan nilai-nilai yang lebih mendasar, yang lebih transenden. Jadi ada hubungannya dengan ketuhanan, ada hubungannya dengan ajaran agama. Jadi ada nilai sakralitas. Jadi sakralitas yang diawali dengan pemanfaatan simbol-simbol alam. Sebab itu kalau dielaborasi lebih dalam lagi dalam konsep tasawuf itu namanya bentuk tajalian. Nah, karena alam semesta ini makrokosmos, nah, hutan, laut, sungai, gitu ya dan seterusnya, itu dipandang sebagai kenyataan Tuhan. Oleh karena itu perlu kode etik, perlu syariat, nggak boleh sembarangan. Di satu sisi Tuhan menciptakan alam semesta memang untuk kehidupan umat manusia, manfaatkanlah. Tetapi di sisi yang berbeda, kamu angkat jadi khalifah untuk memeliharanya. Banyak sayur-sayur sofistik yang sampirannya itu menggunakan realitas alam. Seperti Hamzah Mansuri misalnya sayur perahu. Hamzah Mansuri itu menjelaskan tentang misalnya wadah terwujud itu, tentang zat Tuhan itu, tetapi simbol yang digunakan adalah alam semesta. Perahu, laut, ikan, burung punai, burung dan seterusnya. Nah dengan begitu maka ada semacam image gitu ya, bahwa
Tuhan dengan alam semesta ini selalu terkait, gitu ya, selalu terkait. Artinya merusak alam itu sama dengan merusak ciptaan Tuhan. Merusak ciptaan Tuhan itu berarti melawan Tuhan. Melawan Tuhan itu berarti masuk neraka. Nah, takut masuk neraka itu bukan takut ditangkap Pak Kades, ya, bukan takut ditangkap Pak Kapolsek, nah, tetapi takut masuk nerakanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Ini tapi penelitiannya post facto ya. Artinya ini memang sudah berkembang di masyarakat pantun-pantun ini. Nah, itu post facto ya. Nah, mungkin nanti benar tadi kalau duitnya cukup lebih banyak, penelitiannya lebih ini lagi kan gitu ya. Berapa kamu duitnya? Oh cukup. Lapor loh ya. Yang penting tuh. Itu ya, ini salah satu arti penting, mungkin salah satu analisisnya nanti digiring ke sana pemarahannya itu. Ya. Nah itu kan melalui terutama in-depth ya, interview, bagaimana latar belakang batu-batu ini disusun ya, bagaimana batu-batu ini disampaikan masyarakat, digali filosofinya, ya. Kemudian seandainya memungkinkan cerita tadi ya, dalami dengan penelitian yang serius lagi, gitu ya. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan agama itu masih dipandang cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara alam semesta ini. Sebab kalau dia takut dengan polisi, dengan Pak Kades, tidak baca siang hari, digawe ke malam hari. Tidak baca langsung, pakai tangan orang lain. Tapi kalau sudah takut dengan Tuhan, tidak baca lagi bergerak. Nah, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat kita yang sering kita sebut dengan puyang itu, ya, ketika membuat sastra tutur ya, masuk tutur lisan, itu bukan sekedar selera, ya, tetapi itu memiliki makna yang dalam, ya, memiliki makna yang dalam. Jadi punya tujuan dan bahkan dari berbagai aspek, ya, mempunyai tujuan pada aspek sosial, kemudian kultural, termasuk aspek keagamaan. Nah, salah satu strategi penanaman kearifan lokal, budaya dan tradisi keagamaan itu ya melalui budaya tutur ini. Jadi Pak Febri ini jagonya masalah besenjang ya, kita aduk, besenjang sekali. Sebentar lagi kita kembang ya. Nama kita. Kan? Nah itu. Nah begitu juga ajaran-ajaran yang disampiri dengan simbol-simbol keagamaan juga menjadi penting, ya, menjadi penting. Nah, oleh karena itu ini saya kira salah satu upaya untuk membangun yang pertama tentu mengetahui, kemudian memahami, dan pada saatnya nanti juga akan mengembangkan kearifan lokal, nah, yang berbasis pada tradisi yang hidup, gitu ya, yang hidup. Jadi semangat kita ini Pak Yan, kalau istilah Islam Nusantara itu at-tahadur. Ya, semangat kita ini adalah membangun peradaban, bukan memberangus peradaban. Jadi semangat kita ini develop, ya, bukan puritanis, gitu ya. Kalau kita menggunakan mazhab pemurnian, makin lama makin habis tradisi kita ini. Kearifan lokal kita habis. Jadi semangat kita ini adalah membangun peradaban, tahadur. Jadi ketika ada peradaban, tradisi yang hidup di masyarakat, jangan dinilai ini sesuai dengan Nabi apa tidak. Pasti sesuai.
Karena pengembangan budaya itu salah satu faktor yang dipertimbangkan yang memberikan inspirasi itu adalah ajaran agama. Jadi kalau yang kita membangun itu hutan larangan, di situ banyak banyak silumannya, banyak apa kalau nyebut dari bangkon di situ? Iya. Stool, kan? Hanya stool segala macam itu, dan kemudian itu kan apa namanya? Khurafat, apalagi bid'ah, syirik, kan? Itu melambangkan bahwa kita ini bukan intelektual, bukan akademisi kalau ngomongnya seperti itu. Ini penting Pak ya, karena sebelah itu juga gencar untuk melakukan itu. Dan kita-kitanya. Itu sekarang kita ini berpikirnya, kenapa hutan itu dijadikan hutan larangan? Kenapa di hutan itu banyak stuulnya? Itu adalah salah satu strategi budaya di dalam memelihara realitas alam semesta. Jadi memang banyak kearifan-kearifan lokal. Kalau kita sudah ketemu dengan filosofinya, kita akan menjadi satu. Ya, kita akan menjadi satu, akan semakin bijak terhadap kearifan lokal yang berkembang, termasuk pantun-pantun ini. Bahkan kita bisa memberikan kontribusi, pantun-pantun berikutnya, tradisi-tradisi berikutnya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyebarkannya dalam dunia digital, dalam internet. Oleh karena itu pesan saya terakhir kalian, semuanya jadilah agen-agen perubahan dan pelestarian sekaligus. Melestarikan nilai-nilai budaya yang bernilai luhur, yang bermanfaat, ya, menjaga keseimbangan antara apa yang kita butuhkan dengan apa yang tersedia. Yang kedua, kita harus menawarkan sebuah strategi perubahan agar apa yang telah dibangun oleh nenek moyang kita itu di dalam mencukupi dan menjamin keseimbangan antara fungsi dan manfaat itu bisa terpelihara, bahkan lebih meningkat lagi, lebih besar, sehingga kita bisa memiliki kontribusi nyata terhadap generasi berikutnya. Saya kira itu, terima kasih komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada dokternya. Mungkin untuk sesi terakhir saya berikan waktu kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement lah kira-kira untuk diskusi kita pada hari ini. Saya berikan waktu kepada Dr. Arif. Silakan. Ya, satu saja. Pak Kapus, Daftar. Ya, sesuai dengan visi misi Ilkom, saya juga dapat bocoran komunikasi UIN itu dapat nilai akreditasi BIMUK itu karena keunikannya komunikasi dan kelayuan. Sulit untuk saya diterjemahkan di lagi, bukan hanya persoalan seperti ini. Dan ini adalah cikal menurut saya untuk bisa lebih mengkonkretkan riset-risetnya ke arah misi-misi itu. Ya tidak ada cara lain, inilah ininya, ukurannya, indikatornya itu dari riset-riset yang dibangun. Saya tidak tahu riset UIN itu apa riset utamanya, saya belum tahu kemana. Tapi paling tidak saya lihat di panjangan, paling tidak itu kayak saya terus support ini teman-teman di luar biasa bisa membuat riset-riset yang memang harus didorong seperti kata Pak Firman tadi. Sebetulnya di posisinya luar biasa kita ini. Jadi bagaimana mencoba mendekati ilmu itu dengan komunikasi. Saya kira itu. Silakan. Baik, pantun ya. Tadi definisi pantun kita pada sastra lama, 4 baris dan lain. Tapi saya pernah membaca satu tulisan esai Ali Hamzah. Pantun itu dari berbagai banyak istilah. Pantun ini paling mendasar dalam istilah Melayu. Ada satu diksi misalnya sepantun itik pulang petang.
Jadi pantun itu sebenarnya perumpamaan, bukan sekedar 4 baris atau 2 baris, perumpamaan. Jadi lebih luas dan dasar budaya Melayu ya pantun. Amir Hamzah menulis misalnya orang Batak itu kalau ada orang kawin dia hadiahi ikan belana. Ikan belana ini sama bunyinya dengan belana. Jadi doanya itu supaya banyak anak gitu. Nah dalam sekapur sirih kita ada sirih, ada dan lain itu juga pantun sebenarnya. Jadi pemaknaan pantun itu lebih luas dari sekadar. Tapi dalam ilmu sastra jadi dikelompokkan 4 bait. Lalu ada lagi yang disebut kuatrin dan kemudian gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat pada pemaknaan ini, saya kira tepat memakai istilah pantun untuk penelitian ini dan bisa lebih dalam menggali simbol-simbol makna-makna yang terkandung di dalam kebudayaan kita, khususnya di Sumatera Utara. Kira itu. Ya, terima kasih ya kepada para narasumber, Pak Febri, Pak Arif, dan Pak Revia dan Pak Munir atas wejangannya tadi ya. Kalau Kiai ngomong itu harus kita dengar ya. Tapi saya sepakat kan, sebenarnya kalau persoalan alam itu kan semua satu soalnya. Persoalan kita dalam merusak hukum keseimbangan, itu sebetulnya. Dan Tuhan sudah mewanti soal keseimbangan ini kan. Nah kita sebetulnya yang manusia lah yang merusak hukum keseimbangan itu. Dan kemudian persoalan pantun ini ya, naskah ini juga, inilah sebenarnya yang sedang kami cari. Pak Febri dan Pak Arif ya, kita sedang menelusuri ini. Karena saya yakin ya, kita percaya pantun ini adalah hasil dari pengetahuan lokal masyarakat setempat. Yang namanya pengetahuan tidak muncul-muncul ya, tapi adalah berproses dan berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap lingkungan itu. Oleh karena itu kita juga bisa mengabaikan ya, kalau ada sekarang muncul pantun-pantun baru yang terkesannya dipaksakan ya, banyak makna-makna yang dalam dipaksakan kesampiran dengan isinya gitu ya. Yang mungkin kita anggap sebagai pantun jenaka saja, pantun hiburan saja gitu. Nah tapi kita mau lihat pantun-pantun yang memang memiliki makna mendalam. Nah ini sedang kita telusuri ini. Belum selesai memang ya, tapi kita sedang mencoba memilah mana sih sebetulnya yang punya makna tinggi. Saya sepakat ya bahwa tidak sembarang kata yang dipilih dalam membuat sampiran itu, tidak sembarang kata. Kalau dia sembarang kata itu tadi ya pantunnya pantun pantun hiburan jenaka saja sih, tidak memiliki makna mendalam gitu. Atau untuk menyindir saja gitu kan. Tapi ada makna dalam situ. Saya contohkan begini lah ya, seperti dalam pantun Melayu juga ya, tapi dalam dikenal juga sudah di Melayu di sini, dan juga di Riau, di Sumatera Barat, di Malaysia juga mengenal itu ya. Istilah misalnya nan kulit kundi, nan merah sagu, kalau bahasa Padangnya. Kalau di yang kulit kundi, yang merah sagu. Itu sampirannya gitu ya. Yang baik budi, yang indah basuh. Itu maknanya kan, yang baik budi, yang indah basuh, bukan bahasa, itu basuh itu apa ya, tata krama lah, gitu. Itu kan tidak sembarang melihatnya, itu mungkin saya lihat kemudian muncul di sini. Kalau mengambil sampiran sembarangan kan bisa aja saya, yang merah ladu itu cabai ya di Padang kan, merah juga gitu. Tapi kok mengambilnya sagu itu masuk kalau di sini kenal dia, sagu ya. Nah saga ya. Sagu itu kan buah sagu itu kan dari mulai dia bertuki sampai dia tua kan merah terus. Dan ada itu dari mulai kata sampai merah terus. Artinya pemilihan itu kan bukan sembarang kata yang dipilih gitu. Kalau mau ambil O nya saja kan banyak kan lado, apalagi gitu ya. Banyak sih, cimpago dan seterusnya banyak. Tapi kan kita kenapa dipilih sagu? Nah hal-hal seperti yang coba kita munculkan juga, kita mau lihat juga sih gitu. Sehingga kelihatan dari pengetahuannya yang berbasis itu. Dan saya sepakat juga dengan tadi ya bahwa ini bagian dari satu lanskap besar kita mau melihat itu ya. Jadi kita coba perluas lagi. Kita TW dan jadi editornya. Sudah pasti ya. Kebetulan ada sini jadi nolak lagi. Baik, terima kasih banyak ya kepada semuanya atas masukannya, para narasumber ya, Pak reviewer ya, atas masukannya dan Bapak Ibu yang lain ya yang hadir di sini. Sekali lagi saya atas nama tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih walaupun ini belum sempurna, dan pada dari mahasiswa ya
Nah, kepada yang masih banyak dipakai sini bagi saya sebetulnya ya, bagi anda sekalian sini, mohon maaf ya saya katakan, baiknya juga untuk melihat riset itu meneliti itu seperti apa, karena kamu nanti akan meneliti kan, untuk buat skripsi. Nah ini jadi pelajaran ya. Meneliti itu seperti apa sih? Menuliskan laporan itu seperti apa? Nanti anda akan mengalami. Jadi bagian pembelajaran juga. Tidak hanya kamu ya, kami dosennya juga masih meneliti. Dan hasil penelitian kami juga dikritisi orang. Kalau salah ya disebutkan salah. Nah ini bagian pembelajaran bagi kita semua ya. Kemudian proses-proses akademik itu seperti ini loh. Itu saja dari kami ya, tim peneliti Pak Yugan. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan mungkin kita akan melakukan terbang dari Pak Febri setelah ini ya. Sekali saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai ke akhir acara. Nanti di penghujung acara kita akan mendengarkan Kanda Febri berterbang ya. Sebelum saya langsung pamit mundur dulu. Jadi acara ini kita tutup dengan terbang dari Kanda Febri. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, kepada narasumber Kanda Febri, Pak Dr. Arif, kepada Bapak Dipewar, Bapak Dr. Munir, Pak TW, dan teman-teman yang lain. Bila berarti wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kanda Febri. Pakai ini dulu nih, tanda urut dari Bedama. Bedama. Supaya lengkap. Supaya nilai di YouTube langsung. Satu tabel dulu untuk Pak Kiai ini. Tadi yang untuk menunjukkan bahwa pantun antara sampiran dan isi disamakan. Di mana badamila bila ada di dalam bulu, di mana badah Allah ada di dalam tubuh. Bulu bila ada di dalam bulu, Allah ada di dalam tubuh. Itu, nah itu kalau soal artinya tanya Pak Kiai. Artinya menunjukkan bahwa pantun sampiran itu menyatu, jadi bukan sembarang pantun antara satu dengan yang lain. Baik, ini ada satu bakso bersama, jadi disambung dengan bakso Pak Kedamaran. Siamang di Bukit Lentur, buah sempai makan. Jangan sampai hutan kita hancur, hidup manusia terancam saya. Burung elang cakal makan, hinggap senampung di batang salam. Jangan meracun ikan punah
ke air mancing ikan dapat dua, ikan kalang. Cara Buyang melestarikan lingkungan dibuatkan hutan larangan. Bincang-bincang pelando di tengah hutan, malam-malam tak tidur, mikir kebakaran hutan. Hutan mutun kita saro, asap tebal di manu-manu, pacak kita dak sehat galau, bernapas juga saru. Jalan-jalan ke Tanjung Rajo, beli umbut rotan, payo jago hutan kita, jangan sampai kebakaran. Ayo jaga hutan kita, jangan sampai kebakaran. Oke, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya pemberi kado tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Mungkin untuk acara selanjutnya bisa foto bareng teman-teman, narasumber, reviewer. Silakan mengambil posisi di depan. Silakan. Kak Dewi, silakan Kak. Seniman di dalam hiburan. Kalau Dewi, ya, kalau bawa polisi boleh itu tahu. Oh, peneliti. Tidak penting kalau peneliti fotonya. Tadi pantas juga pasti dari mana? Iya. Iya. Oke, 1, 2. Oke, ya bebas mungkin. Agak sini. Biarin aja. Yang tengah 1, 2. Oke, sip. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, kapan ya?